Halo guys, kembali lagi di Podev Podcast FE4. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Mas Fajri, salah satu narasumber kita yang akan berbagi dan juga sharing dari pengalamannya kepada kita semuanya tentunya ya. Oke, assalamualaikum Mas Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Allah. Fajri? Iya, gimana kabarnya Mas Fajri? Alhamdulillah. Masya baik, Allah. Selalu baik. Sehat seger, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Ini kira-kira tadi kesibukannya apa aja nih Mas Fajri nih? Iya, kalian kontak tadi aku masih posisi di Boyolali sama aktivis pendidikan lah. Oke. Padahal bukan aktivis pendidikan, tapi diminta untuk urun rembuk ya kita kasih sumbangsih terbaik. Kira-kira Oke, iya. Kita sebenarnya sudah kenal lama ya Mas Fajri ya. Cuman ini kebetulan saya baru sempat ketemu sama Mas Fajri ya. Gitu. Oke. Selain tadi kan untuk kesibukannya tadi kan sempat ke Boyolali nih. Kalau untuk kesehariannya sendiri, kesibukannya sendiri gimana nih Mas Fajri nih? Kalau aktivitas ya nggak ada yang reguler sih. Saya bukan karyawan swasta, bukan pegawai negeri, jadi nggak diatur sama jadwal. Iya. Oke. Sehari-hari urus keluarga, urus bisnis, gitu. Oke, urus bisnis berarti ya Mas Fajri ya. Sebagian waktu. Oh, Masya Allah. Sebagian yang lebih besar main. Urus bisnis dan juga main juga gitu ya. Sedikit belajar, sedikit bekerja, banyak bermain. Oh, Masya Allah. Kira-kira ini kalau untuk bisnisnya sendiri dari Mas Fajri sendiri apa aja nih Mas Fajri ini? Kalau yang udah jalan sih sementara budidaya ikan. Oh, budidaya ikan. Itu yang sudah cukup settle, udah lama sih ya, baru sekitar 15 tahun yang lalu. Oh, 15 tahun yang lalu. Kalau yang udah lama ya. Yang belakangan yang ikuti perkembangan masyarakat juga ikuti aliran hobi gitu ya. Saya lagi ini tahun kedua ngurusi tempat wisata. Tempat wisata. Oh, oke, tepatnya di mana itu Mas Fajri kalau boleh tahu? Oh, di Tawangmangu. Iya, kalau pernah dengar Sakura Hills, nah itu yang sedang. Oh, yang lagi viral ya, banyak viral di media sosial ya gitu. Salah satunya adalah Mas Fajri juga untuk itu ya. Oke. Kenapa tuh Mas Fajri? Kenapa sebelumnya kan kalau boleh cerita dulu nggak Mas Fajri kalau dari awalnya itu dari yang tadi untuk budidaya ikan itu supaya ini kan kontennya adalah menginspirasi, memotivasi dan juga menginspirasi teman-teman semuanya gitu. Jadi ini mungkin bisa sharing juga gitu sama teman-teman semuanya supaya nanti bisa siapa tahu ini bisa menjadi salah satu inspirasi dari Mas Fajri ke teman-teman gitu. Kalau dari usahanya sendiri untuk budidaya ikannya sendiri itu awalnya itu gimana sih Mas Fajri kalau boleh tahu ya? Jadi baik budidaya ikan maupun tempat wisata ini sebenarnya tidak by design dari awal mau terjun ke situ enggak. Jadi dua-duanya karena berangkat dari hobi. Iya. Jadi karena hobi mancing, lalu waktu itu di lokasi mancing itu ya lingkungannya seperti itu, lingkungan air, terus kok ngelihat ada prospek bagus di budidaya lah terjun ke situ ternyata cocok. Oke. Lanjut. Sama di wisata juga kayak gitu. Jadi karena hobi naik gunung dan salah satunya yang akrab dengan kita di lingkungan Jawa Tengah kan, Jawa Tengah Jawa Timur kan, ya Merapi, Merbabu, Lawu. Gitu. Banyak kita di Klaten, Solo ini kan lembah besar antara tiga gunung. gunung. Gitu. Iya. Nah, saya jadi tahu potensi di sana luar biasa. Dan tepat kira-kira 1,5 tahun yang lalu kita mulai ada lokasi yang cukup bagus di lahannya perhutani. Saya dan 2 teman melihat itu prospek untuk jadi wahana wisata yang dibutuhkan masyarakat. Lalu kita coba dan alhamdulillah reaksinya luar biasa gitu ya. Oh, Masya Allah. Jadi pada tahun pertama kita operasi itu kalau untuk lingkungan wisata di Gunung Lawu, khususnya di kawasan Tawangmangu, Sakura Hills termasuk tingkat kunjungannya ya terbanyak kedua sesudah Lawu Pak. Oh, ini yang Sakura Hills tadi ya? Iya. Oke. Artinya
Ya ini debut yang alhamdulillah. Iya, namanya ya, juga kalau itu dianggap sesuatu yang bisa menginspirasi teman-teman, ya saya kira saya sedang membuktikan pada diri saya sendiri bahwa kemauan dan kesenangan itu dalam usaha itu sangat penting. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang kemudian kita senangi gitu ya insya Allah hasilnya maksimal dan pihak klien, pelanggan atau pengguna juga akan bisa menangkap itu. Iya, berpacu dari hobi berarti ya Mas Fajri ya. Kalau saya begitu. Benar. Iya. Banyak orang sukses yang lain yang nggak begitu. Berarti itu awalnya itu karena suka hiking, cek di sana, lihat-lihat gitu ya. Iya, terus lihat lokasi bagus lah ini kayaknya. Gitu. Iya. Berarti emang ini kalau untuk Sakura Hills ini juga sekarang kan memang lagi viral banget tuh di media sosial gitu ya. Terus kemudian awalnya itu jadi setelah hiking gitu terus akhirnya bisa tercetus untuk membuat itu tuh seperti apa tuh Mas Fajri kalau boleh tahu? Nah itu gini. Jadi saya mengkonsep itu bersama beberapa teman. Itu saya melihat kalau dalam perspektif saya sebagai wisatawan, saya pengen apa gitu. Jadi saya ini nggak punya background pendidikan wisata, gitu. Kepariwisataan nggak punya. Pengalaman mengurus tempat wisata juga nggak punya. Tapi kan kita ini sebagai orang-orang yang gemar berwisata itu kan punya tuntutan. Saya suka kalau mengunjungi gunung itu kayak gini. Benar. Itu saja. Jadi karena saya ini mengkonsep itu dalam perspektif sebagai kesukaan pengunjung, alhamdulillah tuh direspon oleh pengunjung benar. luar biasa. Jadi misal nih kayak Gunung Lawu, khususnya di Bukit Sakura Hills itu ya di sana itu tanpa diapa-apakan itu udah lingkungan yang sangat indah. Saya sebagai penyuka kegiatan outdoor, saya sebagai aktivis lingkungan itu punya aspirasi ya bahwa menikmati lingkungan itu ya senatural mungkin. Makanya konsep kita sentuhannya sangat minimalis. Jadi bagaimana memaksimalkan ya mengeksplorasi keindahan lingkungan itu dilihat apa adanya aja sangat indah gitu loh. Di banyak tempat yang lingkungannya sangat baik justru karena polesannya terlalu berlebihan benar malah kurang. Benar saya nih seperti itu. Oke, berarti memang kalau untuk Sakura Hills ini kan merupakan salah satu wisata yang memang ini sangat alamiah banget gitu ya, gitu sangat dilihat walaupun kan kalau untuk sekarang kan banyak banget yang namanya wisatawan itu kan menginginkan untuk berfoto itu juga ada pemandangan yang alami gitu. Akhirnya pada akhirnya terus dari Mas Fajri sendiri ini mengkonsep gitu ya, berarti ya. Jadi memaksimalkan potensi asli di situ. Sama sebenarnya di dunia budidaya ikan itu kan urusan nyawa ya, budidaya hewan, ternak apapun itu. Itu kalau nggak didasari kecintaan itu juga ya nonsens gitu. Kalau hitungannya cuma kalkulator untung rugi, bisa jadi hasilnya nggak akan maksimal. Tapi karena kita memang menyukai gitu ya, akhirnya ya alhamdulillah hasilnya maksimal. Oke, berarti itu selain memang suka hiking juga karena suka mancing juga budidaya ikannya itu juga dari karena suka mancing juga itu ya, Mas Fajri ya. Oke. Ya kalau teknis manajemen kita bisa belajar dari banyak ahlinya ya. Tapi kalau boleh menyampaikan kalau versi saya pribadi kata kunci itu apapun yang kalian pengen geluti, sukailah itu. Bener. Karena berangkat dari suka itu akhirnya kita jadi serius. Kalau saya itu. Ya benar. Ya. Terus kalau untuk dari selain karena memang menyesuaikan dari keinginan dari konsumen atau dari customer atau dari mungkin wisatawan gitu lebih tepatnya gitu. Selain dari itu, kalau untuk Mas Fajri sendiri sampai akhirnya Sakura Hills ini kan bisa terkenal ini gitulah, banyak orang yang tahu Sakura Hills sekarang gitu. Kira-kira kalau dari Mas Fajri sendiri supaya ini juga bisa
diketahui sama teman-teman kayak gitu. Ini konsep apa lagi sih gitu yang akhirnya membuat Sakura Hills ini benar-benar bikin penasaran dan juga pengen kesana juga gitu. Jadi kalau ngomongin wisata ya, ngomongin bisnis pada umumnya di era sekarang itu nyawanya pada komunikasi itu satu. Jadi kalau ini sudah bukan zamannya lagi orang nggak memaksimalkan kreativitas, alasannya aku nggak punya modal misalnya kayak gitu. Iya. Ternyata banyak lini usaha sekarang ini ya nyawanya di komunikasi, ya. Dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini, terutama IT, ya itu jadi nyawa utama ketika kita mau berhasil gitu. Nah nanti jenis usahanya apa itu kita akan lebih spesifik lagi. Kalau di wisata itu kuncinya ya konsepnya apa dulu, kita harus punya visi yang kuat tentang konsep yang kita buat itu. Jangan apa ya, labil gitu. Misalnya di tempat saya itu wisata keluarga ya, wisata lingkungan. Nah, udah pegang itu. Jadi ke depan jangan dirubah konsep itu. Iya. Jadi di sana itu kita membuat orang senang sekaligus mengedukasi untuk menjaga lingkungan. Benar. Kemudian itu wisata keluarga. Jangan hadirkan fitur-fitur yang membuat keluarga nggak nyaman, hanya terkonsentrasi pada remaja misalnya, sehingga anak-anak nggak terakomodir. Berarti itu udah nyalai konsep yang ditata dari awal. Jadi konsep kita apa di bisnis itu, yaitu yang harus kita, visi itu yang kita pegang teguh. Itu juga jadi kata kunci. Kemudian hal-hal lain yang lebih elementer itu servis kepada pelanggan, dijaga keramahan. Ya hal-hal yang seperti itu yang sederhana tapi juga vital. Jadi yang secara fundamental itu visinya tentukan di depan, lalu jangan pernah keluar dari visi yang memang itu. sudah terkonsep gitu ya. Iya. Ya, apalagi jasa ya, bisnis jasa itu namanya pelayanan, itu jadi sesuatu yang utama. Iya. Ya, saya sebut tadi komunikasi misalnya. Sekarang kan era medsos ya. Sakura Hills itu lini promosinya paling besar di IG. Ya. Di Instagram. Iya. Di Instagram. Nah, itu contoh betapa promosi di waktu seperti sekarang ini tidak harus berarti biaya mahal gitu. Tapi ketekunan kita menyapa, kerajinan kita menyajikan konten yang bervariasi itu menjadi hal yang juga vital. Kemudian wisata itu dinamis. Ya, ini yang terakhir, wisata itu dinamis. Jadi kita harus punya program, dari waktu ke waktu itu ada hal baru yang disajikan. Jadi visi pokoknya dijaga, tapi dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun itu ada hal yang baru, sehingga orang tuh berkunjung itu nggak puas sekali. Tapi kalau kita monoton, udah sekali datang besok nggak mungkin datang lagi gitu ya. Nah, kita buat sekali datang, besok datang lagi ngajak temen. Ya benar. Caranya gimana? Caranya ya sajiannya yang bervariasi. Itu. Oke, apalagi kalau untuk yang namanya Instagram itu kan sekarang kan selain kita bisa pemasaran melalui media sosial, Instagram itu kan orang datang itu kan tanpa kita capek-capek untuk ngedit foto gitu kan, udah pada posting sendiri, udah itu ya Pak Mas Fajri ya. Gitu. Benar. Terus kemudian ini terkait untuk yang tadi Mas Fajri, terkait ini kan banyak nih apalagi anak muda gitu kan pada memulai bisnis itu pada takut karena yang masalah tadi yaitu modal gitu. Nah, untuk menyikapi itu sendiri gimana sih Mas Fajri gitu supaya ini orang-orang atau anak muda itu bisa yakin terhadap usaha yang mereka akan geluti gitu tanpa berpikir terkait untuk modal, atau mungkin ada yang mau disampaikan kayak gitu. Saya tidak punya referensi teoritis. Saya hanya punya latar belakang yang ternyata latar belakang itu cukup berkontribusi membentuk pribadi saya. Saya 10 bersaudara, nomor 6. Bapak ibu saya wira swasta gitu ya. Kakek nenek saya juga seperti itu. Nah, jadi kami terbiasa pada suasana
suasana wira swasta gitu ya. Iya. Suasana bisnis. Ada hal yang beda itu. Ada hal yang beda tentang budaya ketika kita itu ada di lingkungan terbiasa dengan wirausaha gitu ya. Apa itu? Kita ini akrab dengan risiko. Ya kan? Okay. Jadi kalau pas jaya ya nggak kaget gitu ya. Kadang pas grafik turun juga biasa aja gitu. Benar. Kemudian kita terbiasa dengan sesuatu yang spekulatif gitu ya. Nah, saya kira mulai dari bangun mental itu. Bangun mental itu. Kalau kita mau sukses jangan main aman gitu. Ya karena siapa sih yang bisa mengamankan dirinya karena rezeki itu kan misteri, yang itu hak prerogatifnya yang maha kuasa. Udah yakin saja. Jadi jangan berpikir wah kalau aku udah di pegawai negeri, wah itu udah paling stabil nanti selesai ada pensiunnya. Ya saya kira itu udah lewat lah prinsip-prinsip seperti itu. Nah saya kira anak muda Indonesia sekarang ini harus berpikir yang melampaui itu. Yang mau jadi pegawai silahkan, tapi yang lebih menjanjikan kalau secara ekonomi unlimited itu ya jadi wirausahawan. Ya. Ya, nah kendala apa tadi? Modal gitu ya. Modal. Saya kira banyak orang sukses sudah membuktikan gitu ya bahwa modal bukan ya dia penting tapi bukan satu-satunya faktor. Banyak juga orang yang terpuruk padahal dia berangkat dari punya modal yang besar. Jadi banyak yang mewarisi sesuatu kerajaan bisnis yang luar biasa lalu hancur. Yang berangkat dari nol lalu berhasil itu sudah membuktikan bahwa kreativitaslah nyawa dari bisnis suatu itu. Bisnis benar. Keuletan dan kreativitas. Iya. Nah, sekarang modal HP gini ya. Ya temen punya produksi. Temen yang lain di sana butuh. Siapa yang butuh modal? Nah, tinggal hubungi orang yang punya produksi, hubungi orang yang butuh. Modalnya kuota. Itu main juga, game bisa, lihat film bisa, masa bisnis nggak bisa? Benar ya. Daripada cuman buat main HP biasa kayak gitu, tapi juga bisa berbisnis juga kayak gitu. Ada banyak cara. Caranya dengan cara kreativitas tadi itu ya Mas ya. Benar. Jadi gini Mas Wahyu. Kalau bicara modal ya, saya punya pengalaman sedikit. Dari modal yang terbatas ketika kita punya kreativitas, lalu kita tawarkan kepada mitra. Kalau konsep kita bagus kan dia pasti juga akan rela menghadirkan modal. Nah, saya punya pengalaman sederhana. Pengalaman ngurus tempat wisata baru sekali. Tapi begitu saya dan teman launching Sakura Hills gitu ya, belum 1 tahun itu orang sudah mengapresiasi bagus. Di antaranya bukan cuma pengunjung yang datang ke saya. Yang datang ke saya sudah lebih dari kalau 5 jari ini adalah orang yang aku punya tempat bagus. Silahkan datang, modalku siapkan, tolong dikonsep. Jadi berarti saat kita kreatif, uang tuh datang menawarkan diri. Menawarkan diri benar-benar, iya. Nah, sementara saat kita nggak kreatif, modal seberapa pun juga akan larut. Iya kan? Karena apa? Akan kita alokasikan pada sesuatu yang mungkin ya tidak tepat secara hitungan bisnis. Kira-kira gitu. Oke. Ini terkait untuk yang Mas Fajri tadi sampaikan, yaitu kalau yang namanya usaha itu kan harus memiliki jiwa usaha dulu. Dalam artian yang namanya usaha ini kan juga fluktuatif ya gitu. Jadi naik turun. Jadi memang harus siap terkait untuk mau usahanya naik atau mau usahanya turun itu tadi berarti ya gitu. Ya kan kalau anak muda katanya masa pencarian jati diri. Lagi seneng eksperimen. Giliran eksperimennya usaha kok jadi mati kreasi gitu. Kan lucu gitu. Kalau suruh ibadah, suruh ngaji aja alasannya macam-macam kan. Iya benar. Suruh sekolah alasannya macam-macam. Katanya lagi pandemi. Oh macam-macam lah. Benar. Lagi seneng nyoba ini itu. Nah, harusnya kalau naluri muda yang seneng eksperimen itu diterapkan di dunia bisnis, ya itu yang dibutuhkan sebenarnya.
Anak muda kan akrab sama resiko, udah gak kaget sama resiko. Nah, ya bisnis seperti itu. Kejayaan berbanding lurus dengan resiko. Iya. Hasil berbanding lurus dengan resiko. Iya, benar. Saya nggak nyuruh kalian cari resiko. Resiko ya, benar. Tapi ketika kita mentargetkan sesuatu yang besar, itu mengandung resiko besar dan wajar. Pasti akan memiliki resiko ya. Nah, ada cara untuk meminimalisir itu. Makanya benar. Butuh hitungan-hitungan. Saya kira gitu. Oke, kalau untuk Sakura Hills ini kan pasti untuk Mas Fajri ini juga punya karyawan di sana juga ya pasti ya. Nah, kalau untuk dari Mas Fajri sendiri ini cara pengelolaan karyawannya gimana sih Mas Fajri kalau boleh tahu? Iya, nah kalau itu rada ada hubungannya sama disiplin ilmuku dulu. Ya dulu aku kuliah di administrasi negara itu diajari bagaimana nata tempat kerja, nata rantai kerja, memotivasi tenaga kerja kan itu. Nah, itu sangat vital ternyata. Sementara ini kita rekrut, begitu mulai operasional rekrut 70 karyawan. Saya mengetapkan umur mereka itu karena untuk tempat wisata kan harus energik, ya kan, harus punya penampilan yang menarik. Ya, menarik tuh nggak harus ganteng cantik tapi ramah, sopan gitu kan. Benar. Nah, muda masih energik. Kemudian karena urusan ketenaga kerjaan ini nggak sekedar urusan kinerja saja tapi juga lingkungan sosial, maka kita ambil di lingkungan setempat. Jadi saya secara sengaja merekrut tidak ada yang dari luar kota, jadi dari lingkungan daerah setempat. Situ berarti ya. Iya. Kenapa? Karena biar keberadaan kita itu punya manfaat sosial untuk menyerap tenaga kerja setempat. Benar. Nah ini nggak semata-mata kita ingin baik, tapi ternyata ada feedbacknya juga. Akhirnya apa, dukungan masyarakat kepada kita juga sangat besar. Ini kan benefit juga. Iya. Jadi ketika kita berniat baik itu ternyata ada benefit ekonominya. Gitu ya. Nah itu yang kami lakukan. Kemudian hal-hal lain tentang memanage mereka, ya kita berkomunikasi dengan mereka tidak selalu dalam logika atasan bawahan, tapi kita ini tim kerja. Ya, di situ ada pemodal, ada manajemen, ada karyawan, ada lingkungan sekitar. Semua ini adalah stakeholders yang bakal membawa suksesnya usaha ini. Iya, benar. Kalau sukses, yang untung bukan cuma pemilik usaha, benar. Karyawan juga. Nah, buktinya gini. Ya. Saat pandemi kita kan, jadi saya begitu launching operasi 3 bulan itu suruh libur 4 bulan pandemi. Ya kan? Iya. Kalau kita nggak siapkan, ya di mana-mana ceritanya kan PHK. Di tempat saya libur 4 bulan saya nggak PHK satu orang pun. Ya, jadi karyawan tetap terima gaji. Dari mana bisa seperti itu? Dari konsep kebersamaan tadi itu. Terus gimana tuh Mas Fajri kalau boleh tahu? Maksudnya itu kan kalau untuk 4 bulan kan berarti kan nggak ada pemasukan tuh, kayak gitu. Nah kalau dari Mas Fajri sendiri terus akhirnya libur tapi tetap digaji tuh gimana tuh? Karena saya punya keyakinan bahwa konsep saya ini yang terbaik gitu. Kan kita harus punya yakin gitu. Iya benar. Dan terbukti begitu kita buka hari pertama sampai seminggu pertama itu tingkat kunjungan di atas 1.000. Oke. Saya kira jarang tempat wisata di sana tingkat kunjungan begitu dibuka di atas 1.000. Nah dari situ saya yakin. Operasi 3 bulan lalu pandemi. Saya masih punya keyakinan pandemi ini ada akhirnya. Berarti ini kemarin posisi buka baru benar-benar baru 3 bulan langsung pandemi tutup gitu. Tutup 4 bulan. Oh ya, oke. Dan keyakinan saya terbukti. Begitu dibuka lagi, sekarang di saat banyak tempat masih sepi. Di tempat kita sudah di angka 70% dari situasi normal. Bahkan libur hari raya kemarin sempat pecah rekor sebelum pandemi. Jadi melampaui waktu sebelum pandemi. Ya, benar. Nah artinya gini, niat baik kita untuk tetap merangkul karyawan pada saat situasi sulit itu terbalas benar ya kan? Nah hasilnya apa? Salah satunya kinerja karyawan juga bagus karena dia ngelihat itikat baik manajemen seperti itu, ya kan? Akhirnya dedikasi mereka juga sangat besar dan ini mahal harganya. Iya gitu benar. Di teori motivasi itu mahal. Oke, terus
Mas Fajri ini beralih ke selain di bisnis ini kan juga Mas Fajri sendiri ini kan terkenal di media sosialnya ini kan juga deket nih ya sama cucunya gitu. Nah itu seberapa deket sih kalau boleh tahu Mas Fajri ini sama cucunya gitu? Iya sama anak dekat, sama cucu dekat, sama teman-teman juga. Iya. Karena memang ini kan ada beberapa pertanyaan nih gitu, jadi ada titipan pertanyaan. Ya, belakangan gitu. Mungkin saya suka posting kebersamaan sama cucu wajar lah ya, cucu pertama itu. Oh cucu pertama, ya. Okay. Cucu pertama laki-laki gantengnya ngalahin saya. Ini kan saya jadi harus punya perasaan lebih gitu. Oke. Nah, ya itu memang benar. Dulu saya dengar kata orang-orang tuh yang udah punya pengalaman ketika udah punya cucu itu deketnya ngalahin sama anak gitu. Ya. Saya kerasa sekarang enggak ngalahin juga enggak sih. Saya sama anak juga sangat dekat, tapi dekat. Sama cucu yang satu-satunya baru satu ini memang sangat dekat sama laki-laki gitu. Iya, benar-benar. Diajak ke Sakura Hills juga enggak? Iya, udah berkali-kali pasti ya. Mungkin karena gini, kalau saya suka posting tuh belakangan saya punya banyak waktu, punya banyak waktu. Waktu, bener. Kalau pas lagi seneng dolan keluar mungkin ya tidak seperti sekarang. Oke. Kira-kira kalau untuk dihabiskan sama cucu itu biasanya diajak kemana aja itu kalau boleh tahu Mas? Kemana-mana ya? Dia lengketnya juga sama saya. Oke. Bahkan ada ayah ada ibunya itu masih kalah sama saya. Nah itu bukan saya yang mendesain loh ya, dia mendekati sendiri ya Mas Fajri ya. Ya buat siapapun ya itu soal ketulusan hati. Iya. Jadi memang ya ini kita bisa ambil juga ya terkait untuk Mas Fajri ini kan ketulusan hati. Jadi bukan hanya tadi kan Mas Fajri. Jadi gini Mas Wahyu udah punya anak apa belum? Belum ya, semoga segera punya anak. Alan, halo. Amin. Kayaknya Mas Alan dulu deh Mas. Ya, jadi gini ya, buat kalian yang belum punya itu ya, semoga segera dikaruniai. Tapi kalau anak kecil itu kan masih ini ya, masih polos, murni, nggak punya pretensi, nggak punya track record yang enggak pikiran neko-neko juga enggak. Artinya pandangan dia pasti jernih. Nah, menghadapi mereka itu jangan salah. Jadi anak kecil tuh meskipun mungkin kalimatnya terbatas, ya, tapi mereka itu peka, jiwanya peka. Jadi saat kita ini kurang dari hati gitu mendekati mereka, nyapa itu ya juga dicuekin. Tapi saat kita sayang sama mereka itu beneran gitu ya mereka juga akan dekat merasa juga. Gitu. Benar. Kira-kira gitu. Nggak tahu bener apa enggak. Yuk itu kameramen semuanya yang bisa mau nikah. Oke, Masya Allah sekali. Ini juga bisa diambil itu sih dari Mas Fajri ini, bahwa Mas Fajri ini juga ini saya pas ngobrol ini kan Mas Fajri ternyata punya ketulusan hati ya, yang baik gitu. Jadi bukan hanya kayak gitu. Saya gini memang nggak cuma ke cucu, saya memang paling nggak bisa menang tuh sama anak-anak. Gitu. Jadi anaknya siapapun dimanapun, kalau saya ketemu anak-anak itu udah kalah udah. Gitu. Saya paling nggak tega lihat anak nangis gitu ya. Saya paling seneng lihat anak-anak riang gitu. Sedih kalau mereka sedih itu. Saya paling kalah pokoknya sama anak-anak. Yang lain-lain bisa saya kalahin, tapi anak-anak wis. Apalagi tadi kan terkait untuk usahanya yang ada di Sakura Hills itu kan juga itu kan mengarah ke mereka. Mengarah itu juga ya. Bener itu juga pengelolaan SDM-nya kan itu juga menggunakan ketulusan juga gitu. Iya. Dari hati. Dari hati. Dari hati. Tapi calonnya belum ada itu kayaknya, Mas. Oh udah. Oke, jadi kapan nih kayak akhir pekan? Oh, akhir pekan ya bener. Akhir pekan kalau ditanya akhir pekan ya. Bener. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ada titipan pertanyaan gak nih dari tim? Dari kru ya. Lagi sibuk latihan apa sih? Oh lagi sibuk latihan apa? Lagi sibuk latihan apa Mas Fajri kalau boleh tahu? Kalau belakangan sih
lagi seneng musik. Lagi seneng musik. Jadi saya itu seneng nggak saya batasi. Maksud saya nggak punya platform yang fanatik tentang hobi itu ini gitu. Tapi kalau saya udah menekuni sesuatu itu biasanya habis-habisan gitu. Iya, kalau belakangan ini lagi belajar, musik. lagi seneng belajar musik. Oke. Punya lagu belum? Oh, udah punya lagu belum Mas Fajri? Ini Ya, ditanyain sama tim nih Mas kalau Fajri. ada orang baru belajar terus sudah punya lagu, udah bikin video klip, itu mungkin saya. Oke. Oh iya. Saya tuh kenal namanya gitar itu sejak pandemi. Saya enggak. Jadi saya kenal gitar tuh karena pandemi. Oh, baru pandemi kemarin berarti ya. Apa itu suruh tinggal di rumah kan? Apa gitu terus saya. Akhirnya saya minta teman bikinin gitar lalu saya belajar. Oh, pantas itu. Iya. Banyak gitar di sini ya. Iya. Saya kenal gitar itu sejak itu. Ngerti chord itu sejak itu. Berarti sebelumnya memang belum sama benar-benar sekali. Oh, oke. Tapi hari ini ulang tahun corona baru kemarin, saya udah punya lagu sendiri. Saya udah bikin video klip sama teman-teman gitu ya. Langsung maksimal ya. Wah, harus. Iya, benar. Kalau saya gemar sesuatu itu. Besok sama saya boleh loh Mas Fajri ya. Ngajak ya. Umur saya sekarang 51. Masya Allah. Jadi memulai sesuatu itu bisa kapan saja. Tidak terbatas umur ya Mas Fajri. Dan hasil maksimalnya juga tidak terbatas. Bener. Cuma saya nggak mau jadi artis. Saya hanya seneng. Terus kalau besok misal ternyata malah akhirnya jadi artis gimana Mas Fajri? Ya tidak menutup kemungkinan. Ya maksudnya itu bukan mau saya. Iya, benar. Ya, kalau orang maunya gitu gimana? Masa iya, kita bener. juga menyakiti mereka. Iya benar. Oke, Mas Fajri ini berarti kan tadi kita sudah sempat ngobrol banyak banget ini terkait untuk usahanya juga gitu. Nah tapi karena ini kan juga durasi waktu juga nih Mas Fajri gitu. Nah sebelum saya tutup nih Mas Fajri, kira-kira ini bisa disampaikan dulu untuk teman-teman yang nonton mungkin kira-kira apalagi ini kan anak muda banyak yang nonton juga nih gitu. Nah, gimana sih cara memulai usaha gitu? Terus apa yang memang harus ditanamkan di dalam diri supaya kedepannya itu kita juga bisa melewati semuanya, terus kemudian usahanya juga bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi saya dididik dengan agama dalam suasana agamis oleh orang tua kami di lingkungan kami. Saya berangkatnya dari keyakinan itu. Jadi bahwa Gusti Allah tuh Maha Kaya, ya, akan memberikan yang kita minta. Iya benar. Akan membuka jalan yang kita rintis. Ya sudah, itu aja kuncinya. Jadi wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Yang serius ya menempuh jalanku akan aku bukakan jalan itu. Kan itu. Iya. Dan banyak lagi yang serupa itu isinya, ayat maupun hadis. Jadi mulai saja. Kalau di iklan produk sepatu itu just do it gitu ya. Mbok pikir tok ora kelakon. Ndang mulai gitu. Iya benar. Ndang mulai. Action berarti ya. Sukai yang kita mulai, seriusi yang kita mulai, pasti berhasil. Masya Allah. Pasti berhasil. Iya. Kalaupun belum berhasil mungkin belum waktunya untuk berhasil gitu ya. Semua butuh waktu. Iya, berproses ya. Tapi nggak panjang kok yang dibutuhkan. Sejak kemauan itu sampai berhasil itu nggak panjang. Ya. Iya, benar. Iya kan? Nah, saya ini kesibukannya banyak. Ya, urusan gitar itu kan urusan sangat nomor sekian itu ya. Iya. Tapi waktu kita serius bisa. Bisa, benar. Gitu. Apalagi dengan waktu yang singkat tadi. Meskipun awalnya diketawain Mas Randy. Cuma sekarang udah meningkat. Oke. Berarti memang yang penting dilakukan saja dulu berarti ya. Action aja dulu. Yang serius. Lalu yang kalian maksud muda itu bagaimana kalian memahami muda itu? Saat kalian usianya masih belasan atau 20-an gitu ya. Tapi mental kalian kayak tempe, ya nggak usah sebut diri muda lah. Sedangkan aku 50 tahun mentalnya kalau lebih baik dari kalian, yes.
kiranya ya lebih berhak ya. Iya. Jadi gitu ya, semangat ya teman-teman. Mulai saja yang kalian suka tapi yang serius. Iya, benar. Oke. Kalau gitu terima kasih nih Mas Fajri, ini sudah sharing dan juga udah menginspirasi kita semuanya tentunya yang nonton kali ini. Oke teman-teman semuanya, mungkin untuk konten kali ini cukup gitu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ke teman-teman semuanya supaya kita bisa terus tingkatkan untuk channel ini dan terus menginspirasi teman-teman semuanya. Tambah baik dan tambah baik. Amin ya, amin. Oke, terima kasih dan saya Mas Fajri, saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya juga pamit teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.